Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnilahi dengan NIM 23143. Pada video ini, saya akan menjelaskan praktikum OpenCV Part 3 yang mencakup 3 materi utama, yaitu image smoothing, image binarization, dan edge detection. Yang pertama yaitu ada image smoothing blur. Nah, jadi image smoothing atau blur adalah teknik untuk mengurangi noise pada gambar, menghaluskan citra, serta mengurangi detail kecil. Proses ini dilakukan dengan menggunakan filter atau kernel. Langsung saja saya akan menjelaskan kodenya, yaitu di sini ada yang pertama average blur atau menggunakan kode cv2.blur. Nah, metode ini menghitung rata-rata pixel di sekitar kernel. Kodenya ada pada tampilan layar. Jadi outputnya di sini, output atau tampilan pada bagian ini menunjukkan gambar asli di sebelah kiri, gambar hasil blur di sebelah kanan. Nah, semakin besar nilai kernel, maka gambar akan semakin kabur. Selanjutnya yaitu Gaussian blur dengan kode cv2.Gaussian blur. Nah, metode ini menggunakan distribusi Gaussian sehingga hasil lebih halus. Kodenya ada pada tampilan layar. Nah, outputnya yaitu menampilkan hasil blur yang lebih halus dibanding average blur. Noise berkurang tanpa terlalu merusak bentuk objek. Selanjutnya yaitu track bar kernel, digunakan untuk mengubah ukuran kernel secara real time. Nah, output atau tampilan pada bagian ini terdapat slider atau track bar. Saat slide digeser, tingkat blur berubah secara langsung. Kernel harus bernilai ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu perbandingan blur. Program menggabungkan kiri yaitu average blur, kanan Gaussian blur. Dengan outputnya itu dua gambar ditampilkan dalam satu window. Perbedaan kedua metode terlihat jelas. Gaussian terlihat lebih natural dibanding average. Selanjutnya yang kedua yaitu image binarization. Jadi image binarization ini adalah proses mengubah gambar menjadi hitam dalam kurung 0 putih 255. Nah, berdasarkan nilai threshold tertentu. Yang pertama yaitu ada simple thresholding dengan kode program cv2 thresholding img thresholding max type. Jenisnya yaitu binary env truncee 20 env. Jadi output dari kode programan ini yaitu menampilkan 5 hasil threshold berbeda. Setiap metode menghasilkan efek yang berbeda pada citra. Area terang dan gelap dipisahkan berdasarkan threshold. Selanjutnya yaitu track bar threshold, digunakan untuk mengatur nilai threshold secara manual. Outputnya itu terdapat slider threshold. Saat digeser hasil binarisasi berubah, semakin tinggi threshold semakin sedikit bagian putih. Selanjutnya yaitu combine dalam satu frame. Semua hasil threshold ditampilkan dalam satu layar. Jadi outputnya pada program ini yaitu 6 gambar tampil dalam satu window. Baris atas original binary plus binary slice env, baris bawah truncee plus to0 plus to0 slice env, memudahkan perbandingan hasil. Selanjutnya yaitu Otsu thresholding, metode otomatis untuk menentukan threshold terbaik dengan kode programnya yaitu cv2.trace/Otsu. Nah, jadi outputnya yaitu pada bagian ini yaitu dibandingkan antara threshold biasa Otsu plus Gaussian blur. Otsu menghasilkan threshold otomatis yang optimal. Selanjutnya yaitu edge detection Kenny. Edge detection digunakan untuk mendeteksi tipe objek, menemukan batas antar objek menggunakan metode cv2.Kenny img min max. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu Kenny Edge Detection. Kenny Edge Detection ini kode pemrogramnya ada pada tampilan layar. Jadi outputnya yaitu gambar asli ditampilkan, gambar edge menampilkan garis tepi objek terlihat hanya sebagai outline. Selanjutnya track bar edge detection, kode pemrogramannya ada pada tampilan layar. Di sini kita mengatur nilai threshold minimum dan threshold maksimum. Jadi outputnya yaitu terdapat 2 slider min dan max. Saat digeser jumlah garis tepi berubah, nilai kecil lebih banyak noise, nilai besar hanya edge penting. Selanjutnya yaitu kombinasi threshold
plus H. Kode pemrogramannya ada pada tampilan layar, teman-teman dapat melihatnya. Jadi langkahnya itu yang pertama binary threshold, yang kedua edge detection. Outputnya pada tampilan pada pemrograman ini yaitu bagian atas yaitu hasil threshold, bagian bawah itu hasil edge detection. Edge menjadi lebih jelas karena noise sudah dikurangi. Jadi kesimpulannya pada praktikum ini adalah image smoothing digunakan untuk mengurangi noise. Gaussian blur lebih baik dibanding average blur. Thresholding digunakan untuk segmentasi gambar. Outzoom memudahkan pembelian threshold otomatis. Edge detection digunakan untuk mendeteksi batas objek. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai OpenCV Part 2. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.